Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hak milik. Hak milik diatur dalam pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat sebagaimana dimaksud dalam hak egondom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Selain bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum, karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hak milik, sehingga peralihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Subjek hak milik. Berdasarkan pasal 21 UUPA, yang menjadi subjek hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Yang kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Yang ketiga, orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikiannya kewarganegaraan itu. Yang keempat, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat 3 pasal ini. Saya akan membacakan materi selanjutnya, terjadinya hak milik. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria, terjadinya hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Selain menurut cara-cara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hak milik terjadi karena yang pertama penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Contoh hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme hak atas tanah. Selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang. Artinya, undang-undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya, hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Usaha. Hak usaha adalah hak untuk mengusaha tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29. Guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan pasal 28 ayat 1 UUPA. Subjek hukum hak guna usaha. Subjek hukum hak guna usaha adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan perkedudukan di Indonesia. Urip Santoso menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak usaha disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf B UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai 23 UUPA. Hak dan kewajiban pemegang hak guna usaha. Pemegang hak guna usaha berhak untuk menguasai dan menggunakan hak tanah yang dipunyainya untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Terjadinya hak guna usaha. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah, yaitu melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pemberian hak guna usaha wajib didaftarkan di buku tanah pada kantor pertanahan dan terjadi sejak didaftarkan. Jangka waktu hak guna usaha. Hak guna usaha diberikan untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan hak di atas tanah yang sama dalam pasal 8 PP 40 1996 Junto pasal 29 UU PA. Beralihnya hak guna usaha. Hak guna usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara yaitu dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Hapusnya hak guna usaha. Di pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya. Selanjutnya karena ditelantarkan, tanahnya musnah, dan terakhir karena orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ini sama dengan wajib melepaskan atau mengalihkan haknya paling lambat 1 tahun. Apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Hak guna bangunan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UU PA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 Ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Ini artinya pemegang sertifikat hak guna bangunan nantinya tidak memiliki lahan, melainkan hak memiliki bangunan yang dibuat atas lahan tersebut. Jangka waktu hak guna bangunan. Hak guna bangunan dalam pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan di atas hak pengelola. Status hak guna bangunan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 2 tahun sebelum masa berlakunya habis. Status tanah hak guna bangunan. Pada dasarnya, hak guna bangunan adalah hak memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pemegang sertifikat hak guna bangunan tidak memiliki lahan suatu tempat bangunan berdiri, tetapi hanya bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut. Terima kasih. Saya akan membacakan materi mengenai terjadinya hak guna bangunan dalam pasal 22. Hak guna bangunan yang pertama, atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan presiden dan pemberian diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. Yang berikut saya akan membacakan materi hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41 hingga pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal-hal yang ditentukan dalam UU PA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960
96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Pasal 41 ayat 1 UPA menentukan sebagai berikut. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau orang lain, yang berwenang dan kewajibannya yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa atau perjanjian tanah yang tidak bertentangan dengan keputusan undang-undang. Subjek hak pakai, salah satu keistimewaannya, hak pakai terdapat di subjek yang jauh lebih beragam dibandingkan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak dan kewajiban hak pakai menurut ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak dari pemegang hak pakai adalah hak pakai berhak menguasai dan menguasai tanah yang digunakan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau penggunaan serta memanfaatkan hak tersebut kepada pihak lain dan kegunaannya atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Terjadinya hak pakai atas tanah negara melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terjadinya hak pakai atas hak pengelolaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemilik hak pengelola. Hak sewa. Hak sewa atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang dipakai dengan kewajiban membayar sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Peraturan dasar hak sewa diatur dalam pasal 44 dan 45 UPA nomor 5 tahun 1960. Dalam hukum adat, hak sewa sering disebut dengan jual tahunan. Sifat dan ciri hak sewa bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemilik, dapat diperjanjikan. Hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia, tidak terputus bila hak sewa dialihkan, tidak dapat dijadikan jaminan hutang untuk dibebani hak tanggungan, dapat dilepaskan, tidak perlu didaftar, cukup dengan perjanjian di atas akte otentik dan akta bawah tangan. Subjek hak sewa terdiri atas warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Berikutnya, hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 huruf A UPA, yaitu ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah. Hak-hak atas tanah itu diatur dalam UPA dan bersifat sementara. Dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus karena mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UPA. Dan berikutnya macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa pertanian.